teman-teman, balik lagi nih di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati. Kali ini aku mau bahas tentang LOE atau surat diterima di salah satu kampus tujuan. Ketika teman-teman mau mendaftar beasiswa, pasti teman-teman bingung nih, Kak, mau mendaftar beasiswa, kira-kira harus ada LOE nggak sih? Nah, nanti aku mau menjelaskan ke kalian semua dengan sangat detail. Tapi sebelum itu, aku mau menjelaskan dulu apa itu sebetulnya LOE dan gimana sih Kak cara mendapatkannya. Oke, LOE itu adalah surat yang teman-teman terima ketika teman-teman nanti dinyatakan lolos di salah satu kampus tujuan. Tentunya teman-teman sudah daftar dulu. Misalnya nih, teman-teman mau ke UGM. Kapan jadwal administrasinya, kapan pembayarannya, kapan tes substansialnya kalau ada, kapan wawancaranya kalau ada. Nah, ketika teman-teman sudah melewati itu semua dan teman-teman dinyatakan lolos, teman-teman akan mendapatkan yang namanya surat diterima di kampus yang sudah teman-teman tuju. Contohnya kalau aku di UGM ini ya. Nah, sudah dinyatakan lolos dan diterima. Ketika teman-teman mau mendaftar beasiswa, yang harus teman-teman perhatikan, tidak semua kampus bekerja sama dengan beasiswa. Pastikan dulu nih, ketika teman-teman mau mendaftar beasiswa, apakah kampus yang akan aku tuju bekerja sama dengan beasiswa. Misalnya, beasiswa LPDP itu pasti bekerja sama hanya dengan kampus yang memiliki akreditasi A, entah itu prodinya ataupun universitasnya. Tetapi kalau beasiswa yang lain mungkin prodinya masih boleh B, tapi kampus harus A. Setiap beasiswa mereka mempunyai daftar kampus yang bekerja sama dengan mereka. Jadi teman-teman harus cek dulu, oh ini UGM sudah kerjasama, UNS, Undip, ITB, atau kampus manapun. Ketika sudah pasti bekerja sama, maka silahkan teman-teman mendaftar. Nah, yang harus teman-teman perhatikan bahwa LPDP ataupun BPI tidak menerima surat diterima bersyarat atau LOE yang bersyarat. LOE yang bersyarat itu gimana sih Kak? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, LOE yang bersyarat itu biasanya teman-teman diterima, tetapi ada kekurangan. Misal, diterima nih di UNS, tapi TOEFL-nya belum lengkap ya, belum lolos skornya. Nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman harus sudah lolos atau diwajibkan pelatihan. Misalnya seperti itu, beasiswa nggak mau. Jadi teman-teman ketika dinyatakan lolos, benar-benar nggak ada yang namanya hutang. Lolos tidak ada hutang. Tes psikologinya lolos, TOEFL-nya pun juga lolos. Jadi teman-teman harus persiapkan dirimu semaksimal mungkin sampai teman-teman memiliki surat diterima tanpa syarat. Kemudian di pembahasan yang kedua, Kak, kalau aku mau mendaftar beasiswa, harus ada LOE nggak sih? Bingung banget. Nah, siapa nih yang juga bingung? Para pejuang beasiswa, kalian semua nggak usah bingung. Harus ada LOE atau enggak, tergantung beasiswa apa yang teman-teman tuju. Misalnya, kita mau bahas yang LPDP ya. Beasiswa LPDP ini kan beasiswa yang sangat populer. Diminati banyak anak bangsa dari Sabang sampai dengan Merauke, Papua, banyak sekali ya untuk putra-putri Papua. Nah, beasiswa ini kenapa diminati seluruh anak-anak Indonesia? Ya karena beasiswa yang diberikan ke kalian semua itu besar. Ada biaya buku, biaya penelitian, kemudian biaya kesehatan, biaya hidup, tunjangan hidup, dan lain sebagainya. Sudah paket lengkap banget sehingga LPDP ini diminati. LPDP dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau teman-teman mau mendaftar LPDP, tidak harus ada yang namanya LOE. Wow, enak kan? Ya, itu adalah salah satu keuntungan ketika teman-teman mendaftarkan LPDP. Jadi ketika teman-teman mendaftarkan LPDP, teman-teman tidak harus punya surat diterima di kampus. Lalu gimana Kak? Nah, ketika teman-teman mendaftar dan belum memiliki surat tanda diterima di kampus, nggak apa-apa. Daftar dulu aja. Ketika nanti teman-teman lolos, sudah wawancara dan seleksi sampai tahap akhir, teman-teman akan diberikan rekomendasi oleh LPDP. Ini loh kampus yang bisa kamu tuju, kampus A, kampus B, dan kampus C. Silahkan, kamu mau pilih yang mana? Enak kan? Tapi kalau teman-teman sudah ada surat tanda diterima, ada salah satu keuntungan yang akan kamu peroleh. Apa tuh? Nah, kalau teman-teman sudah menyimak beasiswa LPDP, teman-teman pasti tahu ada seleksi administrasi, ya, pemberkasan, kemudian ada tes bakat skolastik, ada tes yang lain, sampai dengan tes wawancara, dan juga sampai teman-teman nanti lolos. Ketika teman-teman sudah punya surat diterima di kampus dan mendaftarkan beasiswa LPDP, ketika nanti teman-teman administrasinya lolos,
lolos, teman-teman tidak perlu melalui tahap tes skolastik. Dan berdasarkan apa ya, teman-teman aku yang daftar itu katanya tes skolastik ini susah ya, tapi ya susah enggaknya kan tergantung diri kita pribadi. Tes skolastik itu biasanya berkaitan dengan tes potensi akademik, verbal seperti apa, numeriknya seperti apa, hitungan, matematika, kemampuan berbahasa. Nah, itu adalah tes skolastik. Nanti teman-teman bisa berlatih kok, di Telegram itu sudah banyak grup-grup yang seperti itu, teman-teman bisa masuk, kemudian teman-teman bisa tahu pola-polanya seperti apa. Nah, kalau teman-teman sudah ada LOE, teman-teman tidak usah melewati tes ini, tapi nanti langsung ke tes wawancara dan tes yang lain mungkin, atau hanya wawancara saja. Nanti silahkan teman-teman simak perkembangannya, karena biasanya setiap tahun tuh akan ada revisi, ada perubahan, teman-teman harus menyimak dari biaya dananya juga, tentu ada revisi, syarat-syaratnya mungkin juga seperti itu. Nah, ketika video ini aku unggah di channel YouTube aku, syaratnya seperti itu. Kalau teman-teman sudah punya LOE, teman-teman tidak perlu tes skolastik. Nah, kalau teman-teman belum punya, ya seperti yang aku omongkan tadi, nggak apa-apa. Nanti ketika teman-teman lolos tahap akhir, teman-teman akan direkomendasikan mau kampus mana nih, itu beasiswa LPDP. Kemudian kita bahas nih ke beasiswa yang lain, misalnya apa? Beasiswa unggulan ataupun beasiswa BPI, beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka memang mewajibkan harus ada LOE atau surat diterima di salah satu kampus tujuan. Kalau teman-teman belum ada LOE, teman-teman tidak bisa mendaftar. Iya, memang syaratnya seperti itu. Harus ada LOE, sudah betul-betul diterima, baru teman-teman mendaftar. Nah, ini ya, jadi teman-teman bisa merangkum bahwa kalau aku mau mendaftar beasiswa LPDP, tidak harus ada LOE. BPI atau beasiswa unggulan harus ada LOE, berarti aku harus mendaftar dulu di kampus tujuan, aku harus cermati dan yakin bahwa kampus tujuanku bekerja sama dengan pihak beasiswa. Nah, kalau teman-teman harus sudah ada LOE, dan ini yang menjadi kendala banyak orang ya, ketika sudah ada LOE, kemudian harus segera registrasi dan membayar di kampus, tetapi beasiswanya belum pengumuman. Aduh, gimana ya Kak? Solusinya seperti ini. Ketika teman-teman sudah mendapatkan surat diterima di kampus, tetapi beasiswanya belum pengumuman. Ya kalau diterima, sudah bayar. Nah, kalau nanti pada akhirnya belum diterima, kita udah bayar, ya uang kita nggak bisa kembali. Ataupun ketika kita tidak punya uang, tidak akan bisa melanjutkan. Nah, solusinya adalah ajukan penundaan perkuliahan atau defer di kampus yang sudah teman-teman tuju. Misalnya aku di UGM. Sudah pengumuman, sudah diterima, tapi beasiswaku pengumumannya masih nanti-nanti. Aduh, gimana ya? Padahal tenggang untuk membayar harus segera. Seminggu ini harus segera dibayarkan. Kalau nggak bayar, dianggap tidak mengikuti registrasi atau dianggap tidak sebagai mahasiswa baru. Nah, solusinya ajukan surat penundaan di kampus. Nanti silahkan teman-teman menghubungi pihak kampus, entah itu dari WA ataupun dari pos L, email. Nanti mereka akan mengarahkan. Oh, ini berarti sudah ada surat penundaan. Nanti ya Mbak, kalau lolos beasiswa, silahkan nanti kamu mendaftar kembali di kampus ini, di UGM, secara formalitas. Nanti teman-teman sertakan surat defer atau hal-hal lain, biasanya nanti kampus akan memandu. Jadi teman-teman tenang aja, LPDP dan juga beasiswa yang lain, BPI, beasiswa unggulan ataupun beasiswa yang lain, mereka itu biasanya akan memberikan kelonggaran. Jadi teman-teman yang sudah lolos beasiswa dan sudah diterima, jangan sampai khawatir. Pasti akan ada solusi dari setiap ada solusi di setiap masalah yang kamu temukan. Nanti silakan konsultasikan dengan pihak prodi dan juga dari pihak beasiswa dong yang memberikan dana. Nah, itu tadi video aku dari awal sampai dengan akhir. Teman-teman nggak bingung lagi kan? Nggak dong ya, kalau mau LPDP nggak harus ada LOA. Tapi kalau mau ke beasiswa BPI atau beasiswa yang lain harus mengharuskan teman-teman surat diterima, ya berarti harus daftar dulu sampai betul-betul diterima, baru teman-teman mendaftar beasiswa. Semoga apa yang aku sampaikan ke kalian semuanya, para pejuang beasiswa, terus semangat. Apa yang aku sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan pernah bosan menyimak video aku dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, boleh banget. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.